pasti adalah langit-langit yang dibangun di alam liar. Seorang pria hidup sendirian di hutan selama 300 hari. Sepenuhnya bergantung pada bahan dan teknik alami. Tidak hanya membuat ayam kuno liar sendiri, memproduksi ribuan kilogram batu bata sekaligus, juga menciptakan berbagai alat unik, melalui teknik manual yang sangat terampil. Membangun sebuah villa mewah di tepi mata air pegunungan. Bahkan setiap hari makan ikan liar dari pegunungan. Menjalani kehidupan di alam liar dengan penuh rasa. Erhei yang mencapai kebebasan finansial. Karena merasa bosan setelah kenyang, seorang diri berlari ke lembah terpencil di pegunungan. Bersiap untuk menantang kesulitan hidup. Batu-batu di tepi aliran sungai ini menarik perhatian tinggi darinya. Tempat ini dikelilingi oleh gunung dan air. Jika membangun sebuah rumah dari nol, pasti akan menjadi tempat populer di media sosial di masa depan. Dikatakan bahwa gigi batu sangat tajam. Dia dengan cepat mengasah kapaknya, membersihkan cabang-cabang di atas batu, lalu memulai transformasi besar-besaran. Setelah melakukan survei kasar, dia menghitung jumlah batu yang diperlukan untuk mengisi lubang. Selanjutnya bisa dibayangkan, mengemas lumpur kuning dengan kantong kulit ular, membentuk bola-bola kecil dari tanah liat, menggabungkan batu dan lumpur dengan erat, mengumpulkan batu fondasi secara bertahap. Di tengah, mengangkat 1000 jin tanah kuning. Ternyata di atas batuan yang terjal, meratakan sepetak tanah yang berbentuk persegi. Dia memilih kayu yang paling berkualitas, mengambil bagian terbaik dari tengah, memotong papan yang lurus secara manual, menggabungkan 2 papan kecil menjadi bentuk telinga, menggabungkan dengan papan panjang untuk membuat sebuah kotak kayu. Dalam sekejap, membuat 1 set cetakan bata. Hanya perlu mengisi kotak dengan tanah kuning. Dengan cara melepas cetakan, dapatkan banyak bata mentah. Setelah dijemur selama 3 hari 2 malam, bata mentah yang agak kering bisa digunakan. Di sebuah tanah kosong di dasar lereng, menumpuk bata secara bertahap, sesuai dengan rencana yang ada di pikirannya, membangun dinding bata setinggi bahu. Selagi harga kayu belum naik, 1 kilogram tetap 1 kilogram. Erhei merasa seperti mendapatkan keuntungan besar. Dalam sekali jalan, membeli beberapa ratus jin, disesuaikan dengan ukuran rumah kecil, menggunakan batang kayu untuk membuat atap. Di atas, dihaluskan dengan tanah kuning. Di belakang, merencanakan sebuah cerobong asap, menyalakan api untuk membunuh kuman dan menghilangkan kelembapan di dalam ruangan. Di atas tanah diletakkan lapisan rumput kering. Itu bisa dijadikan sebagai tempat tinggal sementara. Tinggal semalam dengan hangat. Bahkan melompat ke mata air di tengah malam. Berenang telanjang di kolam alami. Setelah mandi, memang enak juga makan ubi bakar. Sambil makan malam, menikmati sinar bulan. Rasanya bahkan lebih menyenangkan daripada hotel bintang 5. Pintu kehidupan baru-baru saja terbuka. Erhei memindahkan bata yang sudah dikeringkan. Secara bertahap dipindahkan ke rumah kecil ini. Lorong di tengah diisi dengan kayu bakar. Lihat saja situasinya, kamu akan mengerti. Dia menutup seluruh pintu besar. Hanya menyisakan 2 lubang di atas dan bawah. Bahkan akhirnya bagian atas juga ditutup rapat. Maka terbentuklah sebuah tungku bata khusus. Selagi waktu membakar bata, Erhei juga tidak akan bermalas-malasan. Dia menggunakan lingkaran liar untuk merencanakan lingkaran. Memotong papan kayu menjadi sebuah papan bulat. Bahkan dengan cepat, merakit sebuah kipas daun maple dari kayu. Di antara papan bundar dan kipas angin, melalui serangkaian potongan bambu dibungkus. Maka terbentuklah bentuk seperti pengering rambut. Di sampingnya dipasang sebuah dinding tungku. Pasti itu adalah sebuah kipas angin liar. Meningkatkan daya api seluruh tungku bata beberapa kali lipat. Penampilan menakjubkan dari Erhei datang satu demi satu. Dia memukul kayu ke dalam setengah potongan batang pohon. Dengan cepat dia membuat sebuah bangku. Namun, jika kamu berpikir seperti saya, maka kita semua salah besar. Dia mengukir 2 sisi lubang persegi di permukaan. Kemudian mengikat sebatang busur melengkung dengan potongan bambu. Menyebarkan abu arang di dalam lubang persegi. Menggunakan busur melengkung untuk memotong lapisan tanah liat. Sisa tanah liat persegi dihisap pergi, sehingga membentuk kepingan-kepingan ubin yang lembut. Sementara di sisi tungku bata, setelah dipanggang selama 48 jam, satu persatu bata tanah berubah menjadi bahan bangunan untuk rumah baru. Tugas selanjutnya adalah membakar bata dan ubin bersama-sama. Lagi pula, sudah ada tanah liat dan tungku bata. Erhei setara dengan membuka pabrik bata dan ubin. Dapat dibakar kapan saja jika diperlukan. Namun, karena rumah kecilnya dibuat menjadi tungku bata, dia harus mendirikan sebuah tenda sebagai tempat tinggal sementara yang baru. Mengenai masalah makanan malam, di bawah batu-batu aliran sungai banyak makanan. Makan malam dan sarapan bisa diselesaikan sekaligus. Dengan cukupnya bata jadi. Pembangunan rumah baru pun resmi dimulai.
Sepasang tangan besi adalah alat penghalus. Dengan pengalaman 20 tahun mengangkut bata di lokasi konstruksi, Erhei dengan cepat membangun dinding setinggi setengah orang, dan sekaligus membangun sebuah perapian. Tentu saja, posisi pintu dan jendela juga harus disisakan. Seiring dengan semakin tingginya bangunan, Erhei terpaksa membuat sebuah perancah, dan juga bisa digunakan sebagai tempat tidur. Sementara itu, perapian juga harus diperhatikan. Meskipun tidak bisa membeli peralatan listrik merek terkenal, namun yang diukir tangan memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Dia berbalik dan menuju ke hutan kecil. Lubang pohon yang misterius ini dihuni oleh sekelompok keluarga lebah. Erhei sebelumnya sudah waspada. Suatu saat ingin menguasai tempat ini. Semakin luas dunia, semakin banyak hal aneh yang ditemui. Sebuah sarang burung yang tidak jauh ternyata digunakan oleh burung walet. Menggali beberapa telur burung walet sepertinya disiapkan khusus untuk Erhei. Benar-benar tempat yang kaya akan sumber daya. Bahkan jika Erhei berbaring, dia masih bisa mendapatkan makanan enak. Dengan adanya perancah konstruksi, pembangunan tingkat tinggi menjadi jauh lebih mudah. Setelah mencapai ketinggian yang aman, Erhei harus membangun atap segitiga. Juga tidak tahu apakah bahan penghubung seperti ini dapat menahan angin barat laut dengan kekuatan 5. Pintu utama tentu saja tidak sederhana. Erhei menggunakan desain teras, menggunakan beberapa tiang kayu besar untuk membangun kerangka, menjadi satu kesatuan dengan seluruh dinding bata. Semua sambungan diperkuat dengan serbuk kayu. Atap segitiga dipasang di atas kerangka. Seluruh kerangka dasar menjadi jauh lebih stabil. Penggunaan bambu tentu saja tidak boleh kurang. Batang bambu diubah menjadi potongan-potongan bambu, disusun secara vertikal di atas kerangka, membentuk pola jaring di atap. Desain seperti ini tentu memiliki maksudnya, memudahkan pemasangan genteng atap, dan penempatan yang saling bertumpuk seperti ini. Tidak hanya mencegah masuknya molekul air, tapi juga bisa meningkatkan nilai estetika rumah secara langsung. Sementara itu, bagian jendela juga harus diperhatikan. Mendesain sebuah jendela bay dengan potongan bambu, yang tidak hanya melindungi dari hujan tetapi juga memiliki nilai dekoratif. Furnitur di dalam ruangan tentu harus serasi. Dipasang penyangga kayu di sisi jendela. Di atasnya diletakkan papan kayu dengan panjang yang sama. Jadilah sebuah tempat tidur kayu solid yang bisa ditutup rapat. Jendela tidak boleh terbuka. Cukup dengan menutup mata dan berhayal. Maka jadilah sebuah jendela yang menarik. Desain pintu utama sangat penting untuk penampilan. Erhei menggunakan metode yang lebih teliti. Mengeluarkan sebuah bingkai bulat. Ternyata dilengkapi dengan fitur pengenalan wajah. Orang liar tidak boleh kekurangan makanan. Dengan sepasang mata yang tajam, Erhei mengeluarkan sekrup yang tertidur dari dasar sungai. Menghancurkannya hingga halus. Maka menjadi makanan favorit ikan bodoh. Ketika pancing liar dimasukkan ke dalam kotak minum, segera menarik beberapa ikan besar. Sebagai koki terbaik di dunia liar, ikan bakar khas Erhei, bahkan tulangnya pun bisa dimakan. Erhei yang penuh energi, bersiap untuk memulai rencana baru, terus memproduksi genteng dari tanah liat, mengumpulkan di alun-alun untuk dijemur. Dia memotong sebatang kayu bulat, mengeluarkan sebuah lubang bulat di tengahnya, memasang sebuah poros putar, maka dibuatlah sebuah piringan kayu. Di atasnya diletakkan tanah liat untuk dibentuk, maka terciptalah satu set guci keramik. Memasukkan guci dan genteng ke dalam tungku bata, menyalakan kayu kering dengan api yang besar, menunggu waktu pembakaran. Erhei mulai merancang optimasi halaman, mengukir kayu menjadi struktur sambungan. Di depan gerbang, dibangun pagar pelindung, dan terus meluas hingga tepi mata air. Sisi lainnya menggunakan sebatang kayu melengkung, terhubung dengan rumah kecil di samping. Seluruh villa menjadi sangat 3 dimensi dan penuh. Dan produk yang dibakar di tungku bata, pasti memenuhi standar pabrik. Panci keramik yang indah ini, pasti bukan dibeli dari supermarket di bawah gunung. Dan genteng kali ini digunakan untuk penataan lantai, seolah-olah dilapisi ubin berkualitas tinggi di dalam dan luar. Kedepannya, tidak akan ada lagi lumpur dan debu saat masuk dan keluar. Sisa kayu juga tidak akan terbuang melalui sambungan yang disusun secara sembarangan. Maka terciptalah meja dan kursi untuk makan dan bekerja. Namun, anak ini kecanduan memancing. Setiap hari harus memancing 3 kali. Juga harus mendapatkan berbagai jenis ikan. Dan cara memasak hari ini sangat istimewa. Dia mengumpulkan buah harum di tepi jalan. Bersama ikan hitam dimasukkan ke dalam panci keramik. Dipadukan dengan bumbu resep warisan. Masakan rumahan yang direbus bisa menguar harum hingga 10 li. Cukup untuk menarik perhatian serigala liar di hutan.